firman Tuhan yang mengikuti malam hari ini. Mari sama-sama kita sembah Dia. Biar kerajaan-Mu datang. Biarlah kehendak-Mu jadi bagi setiap kami di malam hari ini, Tuhan. nyanyikan sama-sama. Aku
How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all is sing, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all is sing, how great is our God. Sama-sama dengan lembut katakan, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all is sing, how great, all we sing, how great, all we sing, how great is our God. Kau Allah yang besar, dialah apa yang terjadi di surga, terjadi di bumi. Apa yang terjadi di surga, terjadi di rumah kami masing-masing. Apa yang terjadi di surga, terjadi atas setiap kehidupan pribadi kami, Tuhan. Terima kasih Bapak buat malam hari ini, kesempatan yang berbahagia. Kami siap untuk kami diperlengkapi lagi melalui Empower Night di malam hari ini, Tuhan. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang mengikuti lewat live streaming pada malam hari ini, Tuhan. Dan juga hamba-Mu yang akan sharing pada malam hari ini. Kami mengucap syukur dan kami akan diperlengkapi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Baik, shalom Bapak Ibu. Salam sejahtera dan kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Luar biasa malam hari ini karena kita bisa berjumpa lagi dalam Empower Night yang malam hari ini kita melakukan uji coba melalui live on Facebook, ya. Jadi langsung di Facebook. Jadi minta maaf kalau Bapak Ibu yang sudah sempat menerima flyer tadi bahwa akan di broadcast lewat YouTube, tapi malam hari kami akan mencoba untuk melalui Facebook. Dan sudah 3 hari kita lewati pada minggu kemarin dalam firman Tuhan yang juga cukup memberkati kita. Ada beberapa respon-respon termasuk yang di luar jemaat Gloria Ministry Kupang tentang topik surga atau bumi, dan respon mereka cukup mengejutkan karena dari apa yang kami terima, teman-teman mereka dibukakan, mereka boleh diberikan pencerahan tentang konsep selama ini. Nah, untuk itu malam hari ini saya ingin untuk kita melihat satu topik yang masih berhubungan juga dengan kemarin, yaitu bagaimana antara kerajaan dan agama, kerajaan versus agama, kingdom versus religion. Dan seingat saya dalam pemaparan atau khotbah minggu kemarin, apa yang bukan menjadi penugasan kita pada bagian kedua, bagian ketiga dan atau poin ketiga dan poin keempat, maka di situ Tuhan tidak menugaskan kita untuk mendirikan
suatu agama. Kalau kita review sebentar, lalu bagian yang keempatnya, poin keempatnya, Tuhan tidak menugaskan kita untuk mempromosikan agama, Bapak Ibu. Dan memang Bapak Ibu, Yesus datang, itu Yesus tidak membawa agama, dan Yesus sekali lagi bukan pendiri agama, Bapak Ibu. Karena yang Yesus bawa itu adalah kerajaan. Matius pasal 6 ayat yang ke-33. Itu di sana dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, kata carilah dahulu kerajaan Allah itu adalah diterjemahkan, saya terjemahkan seperti ini bebasnya. Izinkan Allah memerintah sebagai raja dalam hidupmu, maka yang lain itu akan ditambahkan kepadamu. Penekanannya di sini adalah kita harus mencari kerajaan Allah. Mencari itu juga diartikan kita berusaha. Kita berusaha untuk belajar, Bapak Ibu. Karena jujur bahwa topik tentang kerajaan ini, apakah itu kerajaan Allah dan atau kerajaan surga, itu jarang dibicarakan, jarang diangkat. Padahal inilah yang menjadi fokus daripada berita Yesus. Saya singgung minggu kemarin bahwa sebelum Yesus dia ditangkap, jadi selama dia melayani, sejak dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, maka beritanya Yesus itu cuma satu, yaitu tentang kerajaan sorga, tentang kerajaan Allah. Yohanes sendiri juga memberitakan hal yang sama. Bertobatlah kamu karena kerajaan Allah sudah dekat. Dan Yesus sendiri menegaskan itu dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-17, bertobatlah kamu karena kerajaan Allah sudah dekat. Matius 10 ayat yang ke-7 sama, pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Ya. Jadi kita lihat Bapak Ibu bahwa seluruh hidup Yesus itu adalah dikuasai, didominasi oleh berita kerajaan surga. Sampai akhirnya dia mati, dia dibangkitkan. Dan waktu dia dibangkitkan, selama 40 hari dia menampakkan diri kepada murid-murid, maka beritanya itu tetap sama, yaitu kerajaan Allah. Nah, maka dari itu kita sebagai pengikut-pengikut Isa Al-Masih, pengikut-pengikut Kristus, maka kita pun harus memberitakan berita yang sama seperti yang diberitakan oleh Yesus. Karena kalau kita tidak memberitakan seperti yang diberitakan oleh Yesus, maka kita dapat disebut sebagai bukanlah pengikut Kristus. Dalam Matius pasal 11 ayat yang ke-11, bisa ditampilkan ya. Dia katakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis, namun yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripadanya, Bapak Ibu. Saya hanya mereview kembali, kenapa sampai dikatakan bahwa di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Karena kita tahu bahwa nabi-nabi menubuatkan tentang kerajaan yang nanti akan datang. Yang waktu Yesus datang dia membawa itu. Mereka hanya menubuatkan, tapi mereka tidak mengalami dan tidak menyaksikan. Sedangkan Yohanes Pembaptis, dia menubuatkan dan dia juga menjadi pelaku sejarah. Dia menyaksikan, dia berinteraksi dengan Yesus tentang kerajaan ini. Maka dikatakan bahwa dia terbesar, ya, lebih besar daripada siapapun yang dilahirkan oleh perempuan pada waktu itu, Bapak Ibu. Walaupun di sini namun yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripadanya. Jadi kita lihat Yohanes Pembaptis ini juga dia mencontohi apa yang menjadi keinginan atau apa yang menjadi berita daripada Yesus.
Walaupun notabene dia yang mendahului Yesus lahir 6 bulan, lebih tua dari Yesus. Kemudian saya ingin untuk mendahului dengan ayat-ayat ini supaya kita bisa dapat gambaran. Ayat yang sempat ditampilkan pada hari Minggu, Mazmur 115 ayat yang ke-16. Sama-sama 1, 2, 3. Langit kepunyaan Tuhan, dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Dalam terjemahan New International Version dia katakan, the highest heavens belong to the Lord, but the earth He has given to the mankind. Jadi langit diterjemahkan dalam bahasa Inggris heaven, surga. Jadi kalau kita terjemahkan itu bahwa surga itu adalah milik Tuhan, ya, milik Allah. Kemudian bumi itu diberikan kepada siapa? Kepada manusia. Gitu. Jadi Bapak Ibu, ini sangat jelas. Saya singgung minggu kemarin bahwa dalam Kejadian 1, Kejadian 2 itu tidak pernah disinggung tentang surga di situ. Jadi manusia memang diciptakan itu untuk di bumi, bukan di surga, untuk di bumi, Bapak Ibu. Ya. Nah, makanya bagaimana kita ingin lihat malam hari ini perbedaan atau kontradiksi antara agama dan kerajaan. Nah, ayat-ayat ini silakan ditampilkan. Ini ayat-ayat yang mewakili kelompok agama ini. Coba kita lihat. Matius 23 ayat 13 dan 15. Sama-sama 2, 3. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk, dan kamu merintangi mereka yang berusaha masuk. 15, 2, 3. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Kemudian mari kita lihat Matius 15 ayat yang ke-6b, 2, 3. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri, Bapak Ibu. Inilah yang dikatakan oleh Yesus kepada orang-orang pada waktu itu, khususnya buat para ahli-ahli Taurat maupun pemimpin-pemimpin agama. Bagian terakhir dikatakan bahwa firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Jadi pada waktu itu mereka sudah terjebak dengan adat istiadat mereka, yang dimana mereka tahu mereka sedang menjalankan agama. Jadi mereka sedang melakukan kegiatan agama mereka, Bapak Ibu. Tapi justru apa yang mereka lakukan itu sudah bertentangan seperti yang Allah mau, seperti yang dinyatakan oleh firman, Bapak Ibu. Nah, oleh sebab itu mari kita lihat. Nah, silakan. Nih, mari kita lihat Bapak Ibu. Agama dan kerajaan, atau kerajaan dan agama, Bapak Ibu. 2 poin yang minggu kemarin kan poin 3 dan poin 4 disinggung itu. Dan mari kita lihat dia punya lebih secara detail tentang bagaimana antara kerajaan dan agama itu. Coba kita perhatikan. Agama mengisi perhatian manusia sampai ia menemukan kerajaan. Kita harus akui Bapak Ibu bahwa sejak kejatuhan manusia dalam Kejadian pasal 3, sebenarnya disitulah muncul agama, yang dimana usaha manusia untuk mencari Tuhan, usaha manusia untuk menjangkau Allah, sesuatu yang lebih besar. Kalau kita membaca dalam terjemahan Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi agama itu seperti itu. Jadi agama itu mengisi perhatian manusia sebelum ia menemukan kerajaan. Jadi wajar Bapak Ibu, sejak dari Kejadian pasal 3 kemudian masuk ke nabi-nabi, sampai terjadinya Israel dijajah oleh bangsa Babel, bangsa Media Persia, kemudian bangsa Yunani, dan pada waktu di bawah penjajahan bangsa Romawi, kerajaan Romawi. Nah, pada waktu itu Yesus lahir.
Dan Yesus lahir itu sebenarnya dia sedang membawa kerajaan. Sebenarnya dia sedang membawa kerajaan untuk supaya semua orang pada itu mereka menemukan kerajaan itu. Ya. Dan memang kita tidak tahu bahwa pada waktu itu tidak banyak yang mereka dibukakan tentang kerajaan. Makanya agama itu mengisi perhatian manusia sampai ia menemukan kerajaan, Bapak Ibu. Kita perhatikan dalam kitab Injil itu gambaran tentang kerajaan selalu digambarkan tentang kalau ada mutiara yang hilang, itu dicari. Kenapa? Berharga, Bapak Ibu. Kemudian ada gambaran tentang seorang yang dia punya harta, tapi waktu dia menemukan ladang mutiara, maka dia menjual hartanya semua untuk dia dapat membeli ladang mutiara tersebut, Bapak Ibu. Nah, jadi kita lihat agama itu dia mengisi perhatian manusia sampai ia menemukan kerajaan. Kemudian bagian berikutnya, baca sama-sama 1, 2, 3. Agama adalah apa yang manusia lakukan sampai ia menemukan kerajaan, Bapak Ibu. Jadi kita lihat ini sebenarnya memang agama itu tidak di dalam program Allah, tidak dalam rencana Allah, Bapak Ibu. Tetapi waktu itu agama dia muncul, bagaimana orang mencari Tuhan, bagaimana orang beribadah kepada Tuhan. Tetapi sekarang waktu Yesus datang, maka sebenarnya mereka harus beralih dari agama datang kepada kerajaan. Kemudian berikutnya Bapak Ibu. Iya. Agama, baca sama-sama 1, 2, 3. Agama mempersiapkan manusia meninggalkan bumi. Kerajaan memperlengkapi manusia untuk menguasai bumi. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, coba kita perhatikan. Agama itu dia mempersiapkan manusia untuk meninggalkan bumi. Semua agama yang ada di dunia ini, semuanya itu untuk mempersiapkan manusia itu untuk meninggalkan bumi. Ya. Tetapi kerajaan justru memperlengkapi manusia untuk menguasai bumi, Bapak Ibu. Ya. Jadi kita lihat di sini ada perbedaan yang sangat kontradiktif ya. Kalau berikutnya, mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Agama memusatkan perhatiannya pada surga, kerajaan memusatkan perhatiannya pada bumi. Ini yang saya singgung pada minggu kemarin dan juga sempat saya upload di media sosial. Tujuan itu akan menentukan persiapan. Jadi kita lihat, agama itu dia memusatkan perhatiannya pada surga, sedangkan kerajaan itu memusatkan perhatian pada bumi. Maka kita bisa lihat antara agama dan kerajaan itu sangat berlawanan, sangat bertentangan. Karena satu arahnya kemana? Ke surga, sedangkan satu arahnya kemana? Ke bumi. Itu yang kita bahas pada hari Minggu kemarin. Surga atau bumi. Ya, nanti besok akan ada pertanyaan itu untuk seluruh jemaat dan silakan akan dijawab ya, supaya kita bisa mereview kembali apa yang kita terima pada hari Minggu. Jadi bagian berikutnya, agama itu memusatkan perhatian pada surga, sedangkan kerajaan itu memusatkan perhatiannya pada bumi, gitu. Makanya kita kalau dikatakan anak-anak kerajaan, maka perhatian kita itu adalah di bumi. Kalau kita lihat bagian berikutnya, sama-sama baca 1, 2, 3. Agama berusaha menjangkau Tuhan, kerajaan adalah Tuhan yang datang kepada manusia. Jadi ini terjadi, agama-agama yang ada bahwa berusaha untuk menjangkau Tuhan, berusaha untuk mencapai Tuhan, berusaha untuk kalau bisa mencari Tuhan, tapi bertolak belakang dengan kerajaan. Kerajaan itu justru Tuhan yang datang kepada manusia. Makanya Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dia apa? Mengaruniakan. Dia memberikan anaknya yang tunggal. Jadi surga yang datang ke bumi, bukan bumi yang pergi ke surga, Bapak Ibu. Nah berikutnya, baca sama-sama 1, 2, 3.
Agama ingin melarikan diri dari bumi, sementara kerajaan dia mempengaruhi, memberi pengaruh, dan mengubah bumi, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu yang ada saat ini yang engkau dengar apa yang saya sharing malam hari ini, coba tangkap baik-baik. Kalau selama ini kita berusaha untuk melarikan diri dari bumi, Bapak Ibu, ya mungkin karena tekanan hidup, ya, karena mungkin masalah-masalah yang kita hadapi, sehingga kita hati kecil kalau bisa kita Tuhan panggil pulang supaya kita bisa pergi ke surga. Tapi Bapak Ibu perhatikan bahwa kalau kita sebagai anak-anak kerajaan, justru Tuhan berikan hidup kepada kita untuk kita dapat mempengaruhi, memberi pengaruh, dan dapat mengubah bumi. Kenapa Tuhan kasih kesembuhan kepada kita? Supaya kita jangan cepat mati. Karena tugas kita belum selesai. Tuhan mau supaya kita tetap ada di bumi, Bapak Ibu. Karena waktu kita mati pun, orang-orang yang sudah mati mendahului kita itu mereka sekarang ada di mana? Di mana? Ada di Firdaus. Penjahat yang di sebelah kanan atau kiri Yesus, itu Yesus katakan pada hari ini engkau bersama-sama saya dengan Firdaus. Firdaus itu bukan surga tempat Allah bertakhta, tidak. Nah, kemudian berikutnya, baca sama-sama, 1, 2, 3. Agama berusaha membawa bumi ke surga, kerajaan berusaha membawa surga ke bumi. Jadi kalau ada di antara kita yang berusaha untuk mau ke surga, maka kita akan terjadi apa di tengah ini? Selisih, Bapak Ibu. Karena ada yang memang mau rencana untuk naik, justru ada yang turun, Bapak Ibu. Ya. Jadi agama itu berusaha membawa bumi ke surga, ya. Sedangkan kerajaan itu berusaha membawa surga ke bumi. Makanya Tuhan katakan kerajaan itu ada di dalam hatimu. Jadi pada waktu seseorang menerima Isa Al-Masih sebagai juru selamatnya, yang saya singgung 2 minggu yang kemarin, dia mengalami perubahan status keimigrasiannya. Maka pada waktu itu dia memiliki kerajaan Allah, dia hidup dalam kerajaan Allah. Jadi kita tidak harus pergi ke surga, tapi saat ini pun kita sudah dapat menikmati suasana surga, menikmati sukacita surga, menikmati damai sejahtera surga, menikmati kebenaran yang dari surga, Bapak Ibu. Jadi inilah perbedaannya. Ini masih ada beberapa. Kemudian berikutnya, mari baca sama-sama, 1, 2, 3. Agama bersumber dari usaha manusia melakukan pencaharian akan sesuatu yang telah hilang akibat ketidaktaatan, sedangkan kerajaan bersumber dari rencana dan kehendak Tuhan untuk menghadirkan pemerintahannya di bumi. Ingat, waktu kita Empower naik pada minggu yang lalu bersama-sama dengan jemaat Eklesia Mayong, judulnya itu adalah The Power of Eklesia. Jadi eklesia itu adalah perwakilan kerajaan Allah di bumi, gereja itu di bumi, untuk menghadirkan pemerintahan Allah di bumi, untuk menghadirkan pemerintahan surgawi itu ada di bumi, ada di keluarga kita, ada di marketplace kita, ada di komunitas kita, Bapak Ibu. Jadi inilah membedakan antara agama dan kerajaan. Hal berikutnya, oke, baca sama 1, 2, 3. Agama bersifat eksklusif, dibatasi dengan tembok-tembok eksklusif. Kerajaan bersifat inklusif, dia melintasi suku, ras, denominasi, bahkan agama. Maka kalau engkau saat ini ada dalam komunitas Kristen, katakanlah agama Kristen, engkau membentuk satu kelompok dan kelompok itu engkau menjadi eksklusif, maka engkau sudah masuk pada statement yang kita baru baca tadi, bersifat eksklusif. Saya singgung minggu kemarin bahwa dalam kerajaan Allah tidak ada yang eksklusif. Dalam kerajaan Allah itu selalu inklusif. Karena kerajaan Allah itu melintasi suku, ras, bangsa, status sosial seseorang. Itu kerajaan, Bapak Ibu. Maka jangan bangga kita menjadi orang Kristen. Kita percaya Yesus, di KTP kita tertulis agamanya Kristen, Bapak Ibu. Tapi kalau kita
merasa eksklusif, maka justru kita sedang bertentangan dengan kerajaan. Karena Tuhan datang bukan untuk orang Kristen saja. Tuhan datang bukan hanya untuk orang Yahudi saja. Tapi Tuhan datang itu, Yesus datang itu untuk siapa? Untuk semua. Dengan tidak memandang bulu, dengan tidak membeda-bedakan. Oke, kemudian berikutnya. Oke, baca sama-sama. 1, 2, 3. Agama dipenuhi dengan ritual-ritual liturgis tanpa kehidupan. Kerajaan dipenuhi oleh gaya hidup yang baru, gaya hidup seperti Kristus. Ada up-nya, ada in-nya, ada out-nya. Jadi kita up itu kita membangun hubungan dengan Allah kita. In-nya itu kita membangun hubungan dengan diri kita sendiri. Sedangkan out-nya itu kita membangun hubungan dengan sesama kita. Jadi dalam kerajaan itu bicara tentang hubungan, Bapak Ibu. Kita bisa membayangkan waktu Adam di Taman Eden, itu adalah bicara tentang hubungan. Ya, bagaimana hubungan dengan Allahnya, rajanya, bagaimana hubungan dia dengan dirinya sendiri, bagaimana hubungan dia dengan istrinya Hawa. Hubungan. Di Kejadian 1, di Kejadian 2, tidak ada empower night di situ. Tidak ada doa puasa di situ, tidak ada. Tidak ada latihan nyanyi, latihan musik di situ, tidak ada, Bapak Ibu. Tapi hubungan itu hubungan yang sangat-sangat dekat, ya. Maka kerajaan itu bicara tentang hubungan, Bapak Ibu, bukan liturgi. Ya, hari-hari ini membuktikan bahwa apa yang kita agung-agungkan untuk kita beribadah harus di gedung gereja. Sebenarnya Tuhan sedang izinkan pandemi COVID ini supaya kita menangkap ide kerajaan Allah. Kita menangkap mentalitas kerajaan Allah. Kita tidak dibatasi dengan ritual, kita tidak dibatasi dengan liturgi-liturgi yang ada, Bapak Ibu. Kita lihat sekarang bagaimana kita membangun satu hubungan yang secara private, secara pribadi, Bapak Ibu. Karena bagi agama itu lebih kudus kalau ada di gereja atau daripada ada di rumah kita atau di tempat lain atau di tempat-tempat yang kita lihat tempat-tempat yang menurut orang itu tidak baik. Ya, padahal dalam kerajaan Allah kapanpun, di mana saja, kondisi apa saja, apakah kita ada di dalam rumah, ada di tempat kerja, ada di jalan, itu semua kita bisa ada kontak langsung dengan raja di atas segala raja. Itu kerajaan. Kemudian berikutnya, mari 1, 2, 3. Agama berisi peraturan-peraturan yang kaku atau legalistik agar berkenan kepada Allah. Kerajaan berisi kasih karunia dan kebenaran. Ya, Yohanes 1, 16, 17 itu orang menjadi fokus kita, orang menjadi bisnis kita, Bapak Ibu. Masih ingat bagaimana yang saya singgung kemarin, perempuan yang kedapatan berbuat zina? Menurut peraturan dia harus dirajam dengan batu. Tapi Yesus yang dia membawa kerajaan, maka dia nyatakan kasih karunia dan kebenaran. Kepada perempuan Samaria sama juga. Dia bawa kebenaran dan kasih karunia. Waktu dia katakan bahwa dosamu sudah diampuni, itu kasih karunia. Tapi waktu dia katakan jangan berbuat dosa lagi, itu adalah kebenaran. Itu kerajaan seperti itu, Bapak Ibu. Jadi agama itu berisi peraturan-peraturan yang kaku, termasuk tentang pakaian, Bapak Ibu, ya, dress tertentu, ya, dress code tertentu yang harus digunakan, Bapak Ibu. Dalam kerajaan Allah bahwa semuanya hanya berdasarkan daripada kasih karunia dan kebenaran. Ini bukan berarti kita sembarang dengan pakaian kita, Bapak Ibu, tidak. Kita tentunya tahu konteks-konteksnya. Kita sedang ada di mana, kita sedang ada yang kita tinggal menyesuaikan. Tapi yang paling penting di sini adalah bagaimana kerajaan itu berisi kasih karunia dan kebenaran, Bapak Ibu. Jadi waktu kita melihat orang lain, kita melihat bahwa dia perlu ditolong. Mungkin dia orang yang paling berdosa di tempat dalam komunitas kita. Tapi kalau kita sebagai anak-anak kerajaan, maka
orang tersebut menjadi bisnis kita, menjadi urusan kita, seperti Yesus lakukan kepada perempuan Samaria. Baik, kemudian berikutnya. Oke, Bapak Ibu tinggal kasih tahu di kiri kanan yang di rumah, tinggal sedikit lagi. Tinggal sedikit lagi. Oke. Yang berikutnya, sama-sama baca 2, 3. Agama mengajar pemenuhan kebutuhan, kerajaan menjangkau kehendaknya. Kalau agama itu ada istilah upsah. Tahu upsah Bapak Ibu? Upsah itu EUBSA, untung buat saya apa gitu. Itu di agama Bapak Ibu. Seringkali kita kan begini Bapak Ibu. Kalau mau ujian baru kita rajin gereja. Gitu. Begitu. Pada waktu kita tidak ujian, kita tidak setia. Tapi waktu mau ujian, baru kita datang cari gereja, cari hamba Tuhan untuk berdoa. Semua itu adalah agama Bapak Ibu. Karena kita itu mencari Tuhan untuk dapat memenuhi kebutuhan kita. Dengarkan, dalam kerajaan Allah itu, kita mencari kehendak Tuhan. Kita cari tahu apa kehendak Tuhan. Pada waktu kita tahu kehendak Tuhan, maka apa yang kita butuhkan itu Dia akan berikan Bapak Ibu. Seperti Efesus katakan, engkau akan berdoa dan engkau mendapatkan lebih daripada yang engkau doakan. Karena Tuhan itu bukan tempat untuk kasih proposal bahwa ini saya butuh, ini saya. Tuhan tahu semua Bapak Ibu. Sehelai rambut yang jatuh di kepalamu itu Tuhan tahu. Apakah rambut yang jatuh di kepala Bapak Ibu seperti saya ini sudah mulai jarang? Saya nggak bisa hitung rambut yang jatuh. Tapi Tuhan itu tahu loh, kalau saya jatuh rambut ada 2 helai, ada 4 helai. Tuhan tahu. Artinya apa? Hal-hal yang kecil pun itu Tuhan beri perhatian. Tapi bukan motivasi kita untuk memancing supaya dapat gitu, tidak. Tapi benar-benar kita cari tahu kehendaknya, apa kehendak Tuhan. Makanya dalam kitab Yakobus ditulis begini, kamu berdoa, tapi kamu tidak dijawab doa. Karena kamu berdoa, motivasinya untuk apa? Untuk kepuasan hawa nafsu, untuk kesenanganmu Bapak Ibu. Firman Tuhan katakan, untuk kita mengikut Kristus, kita harus menyangkal diri dan memikul salib. Itu kita sedang melakukan kehendaknya. Kemudian, berikut. Agama, tampilkan. Ya, sama-sama 2, 3. Agama sama dengan kemunafikan. Jaim berperan berat, tapi kerajaan sama dengan komitmen, radikal, produktif, dan berdampak Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu. Makanya ini yang membedakan agama dan kerajaan itu. Kerajaan itu dari dalam keluar, sedangkan agama itu dari luar ke dalam. Makanya kita lebih seringkali kita lebih mengutamakan penampilan apa? Penampilan luar kita Bapak Ibu. Padahal dalamnya kita itu kropos. Justru kita harus punya komitmen, kita harus radikal, kita produktif, dan kita berdampak. Itu Matius 13 ayat yang ke-19. Kemudian, lewat ini, tadi sudah ini. Ya. Baca sama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Agama adalah salah satu penghalang terbesar bagi kerajaan. Buktinya di mana? Ayat-ayat yang kita baca tadi, yang Yesus bicara kepada orang-orang Farisi, orang-orang ahli-ahli Taurat. Inilah, agama adalah salah satu penghalang terbesar bagi kerajaan Allah. Ya. Kemudian ini dia. Bagian terakhir ini. 2, 3. Musuh kerajaan adalah agama. Saya mau katakan, mungkin malam ini waktu saya menyampaikan, ada orang-orang tertentu, ada mungkin kelompok-kelompok tertentu yang mungkin sudah mulai melihat saya berbeda. Yang selama ini mungkin ramah, tapi waktu dengar apa yang saya sharing, sudah mulai membuka mulai mendirikan tembok bahwa ini musuh Bapak Ibu. Jangan Bapak Ibu. Bahwa apa yang saya sampaikan ini, itu yang Tuhan mau untuk kita dengar. Musuh kerajaan itu adalah agama. Itu yang terjadi pada zaman Yesus. Siapa yang salibkan Yesus? Orang-orang beragama Bapak Ibu. Ya kan? Berita yang Yesus beritakan,
Apa yang Yesus lakukan itulah sebenarnya gaya hidup kerajaan. Waktu Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat, orang-orang agamawi langsung menghakimi Yesus. Tidak masalah. Agama boleh memusuhi kerajaan, tapi kerajaan ini akan tetap terus berlangsung. Lewat siapa? Lewat saudara dan saya. Sebagai apa? Duta-duta kerajaan. Sebagai agen-agen kerajaan yang Tuhan sudah tempatkan di dunia kita masing-masing, di rumah, di keluarga kita, di tempat kerja kita masing-masing. Untuk itu Bapak Ibu, malam hari ini tangkap ini perbedaan antara agama dan kerajaan. Semoga ini dapat memberkati Bapak Ibu semua. Kalau ada mungkin yang perlu ditanyakan, bisa lewat fanpage Facebook kita, ataupun di WA Gembala bisa, atau di grup jemaat kita. Bapak Ibu bisa menyampaikan pertanyaannya dan kita bisa lakukan untuk menjawab secara pribadi. Dan kalau itu memang perlu untuk kita ini kan secara seperti malam hari ini, silakan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita. Biar kita diperlengkapi malam hari ini, kita semakin dalam pemahaman kita tentang kerajaan. Kita mulai sekarang melihat apakah saya ini masuk kategori beragama atau kerajaan, ya. Ya, tentunya kita bukan sedang melawan agama-agama yang ada hari-hari ini, tapi kita sedang melakukan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Kita sedang melakukan tugas apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan sebagai tugas kita. Tadi kita sempat sharing ringan tadi sebelum mulai, bahwa kita seringkali sukses, tapi sukses kita itu adalah sukses yang salah. Kenapa? Karena bukan itu yang Tuhan mau, tapi itu yang kita lakukan. Tapi malam hari ini kita mau melakukan apa yang Tuhan sudah taruh dalam hidup kita sebagai tujuan kita diciptakan. Itu yang kita lakukan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari tundukkan kepala kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Saya percaya Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita, di rumah kita saat ini, di mana engkau mendengar dan menyaksikan. Haleluya. Haleluya. Biar Roh Kudus dapat menjamah kita malam hari ini. Saya sharing perbedaan antara agama dan kerajaan malam ini dari ayat-ayat yang sudah disampaikan di awal tadi. Biar engkau semakin diperlengkapi dengan wawasan kerajaan. Kita semakin memiliki konsep yang jelas tentang kerajaan. Kita semakin memiliki mentalitas sebagai anak-anak kerajaan. Bahwa kepada kita diberikan kuasa untuk dapat memerintah, untuk dapat menerima mandat daripada Allah yang hilang waktu itu, tapi sudah dikembalikan lewat Yesus Kristus. Saat ini dia naik ke surga, tapi dia mengirim penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus, kau hadir di sini. Mari kita nyanyikan bersama-sama sebelum kita mengakhiri Empower Night malam hari ini. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, mengasihimu. Kau mari, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, kau hadir
Siapapun engkau malam hari ini yang mendengarkan pengajaran kerajaan versus agama, kalau engkau dibukakan malam hari ini, bersyukur kepada Tuhan. Dan biarlah engkau memiliki kehausan untuk mau mencari kebenaran, mencari kerajaan Allah. Karena saya percaya kalau kita punya kehausan, maka Tuhan akan bukakan itu kepada setiap kita. Ada Roh Kudus yang menolong kita. Ada Roh Kudus yang dapat menjamah kita malam hari ini. Karena mungkin kita belum memahami secara jelas malam hari ini. Tapi biarlah Roh Kudus yang dapat bekerja dalam kehidupanmu malam hari ini. Biar engkau dibukakan, biar engkau mendapatkan wawasan, mendapatkan pewahyuan daripada Tuhan lewat Roh Kudus. Termasuk engkau malam hari ini, kalau engkau dengarkan pengajaran malam hari ini, sementara engkau mendengarkan pengajaran ini, sementara engkau pun sedang menderita sakit, maka datanglah kepada Tuhan dan katakan kepada Tuhan, aku mau supaya aku sembuh. Karena kalau saya tetap sakit, kerajaan Tuhan akan dirugikan. Karena kalau saya sehat, saya akan melakukan kehendak-Mu. Saya akan melakukan tugas saya waktu Tuhan ciptakan saya, waktu Tuhan berizinkan saya lahir di bumi ini. Terpuji bagi Engkau Tuhan. Terima kasih buat malam ini Tuhan. Terima kasih untuk seluruh jemaat Tuhan. Terima kasih untuk semua yang menyaksikan Tuhan. Biar Engkau yang dapat melakukan menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu atas setiap rekan-rekan yang mendengarkan lewat sharing malam hari ini. Di Empower Night malam hari ini kami diperlengkapi Tuhan, sehingga kami pun dapat Tuhan bertindak, berlaku, berperilaku seperti Engkau Tuhan. Kami mau Tuhan untuk supaya kami dapat menerapkan, kami dapat mengaplikasikan apa yang kami terima selama ini Tuhan. Sehingga kami tidak sekedar menjadi pendengar-pendengar saja, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman, pelaku-pelaku akan tujuan Tuhan, akan kehendak Tuhan, akan perintah-perintah Tuhan. Karena kami yakin Tuhan, waktu kami taat, maka pada posisi itulah kami dapat menikmati fasilitas kerajaan. Kami dapat Tuhan menerapkan kuasa kerajaan dalam kehidupan kami, dalam rumah tangga kami, dalam pekerjaan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berhenti malam ini berbicara, tapi Roh Kudus menolong kami, menolong anak-anak-Mu, menjamah kami Tuhan, dimanapun yang dapat terjangkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji bagi nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur buat malam hari ini lewat Empower Night. Biarlah Tuhan juga dapat dipermuliakan. Hidup kami juga mempermuliakan Engkau Tuhan. Diberkati kami di hari-hari ini Tuhan, bahwa di daerah-daerah tertentu di provinsi di Indonesia yang sudah mulai menuju kepada new normal Tuhan, kami tetap berdoa untuk Indonesia, biar Tuhan Engkau juga tetap menolong Tuhan. Semua doa-doa yang dinaikkan, kami yakin menjadi suatu Tuhan permintaan kami supaya Engkau turun tangan Tuhan, supaya Engkau intervensi langsung untuk Indonesia, untuk Nusa Tenggara Timur, untuk kota Kupang Tuhan. Biarlah kota ini terus dilindungi oleh Tuhan. Dan di setiap keluarga-keluarga jemaat Gloria Ministry Kupang, biarlah Tuhan perlindungan Allah berlaku bagi setiap mereka. Dan setiap mereka juga yang menyaksikan, mendengar ini Tuhan, perlindungan-Mu berlaku bagi setiap kami. Kami kembalikan segala syukur hormat hanya bagi Engkau Tuhan. Dan terima kasih buat malam hari ini. Terima kasih buat teman-teman media yang sudah dari beberapa jam sebelum sudah mempersiapkan semuanya Tuhan. Engkau juga memberkati setiap mereka, berkati setiap keluarga mereka, dan berkati apa mereka kerjakan. Engkau buat mereka berhasil Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji bagi nama-Mu. Maka malam ini kami mengakhiri untuk Empower Night, dan kami menutup buat malam ini. Kami akan beristirahat sebentar. Teman-teman yang dengan jadwal-jadwal doa berantainya, mereka lakukan itu. Ada yang sementara mungkin sebentar habis sesudah acara ini, mereka akan melanjutkan. Biar Engkau juga memberkati Tuhan. Dan semua yang terlibat dalam Tuhan pergerakan doa rantai ini Tuhan, Engkau juga menilik. Dan biarlah doa-doa kami akan lihat Tuhan melakukan bagian Tuhan
karena kami sudah melakukan apa yang menjadi bagian kami. Kami mengakhiri untuk empowerment malam hari ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom, selamat malam. Tuhan memberkati kita. Di